Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Kadafi dengan NIM 22218. Di acara kali ini saya akan menjelaskan dua acara sekaligus, yaitu acara 4 dan 5. Acara 4 dengan judul pengenalan pestisida, yaitu mengetahui jenis pestisida dengan spesifikasinya. Dan acara 5 yaitu pengenalan alat semprot, yaitu mengenal bagian-bagian dari alat semprot. Kita masuk kepada acara 4, yaitu pengenalan pestisida. Pestisida adalah semua zat kimia atau bahan lain, serta jasad renik dan virus yang digunakan untuk beberapa tujuan, yaitu memberantas atau mencegah hama dan penyakit yang merusak tanaman. Alat dan bahan yang akan kita gunakan yaitu kamera handphone, fungisida, insektisida, dan herbisida. Cara kerjanya, yang pertama mengamati pestisida, kedua mendokumentasikan produk, ketiga membuat deskripsi berdasarkan nama dagang, bahan aktif, cara aplikasi, daya kerja, daya bunuh, formulasi, dan sasaran. Kita masuk kepada fungisida. Fungisida adalah pestisida yang digunakan khusus untuk membunuh atau menghambat jamur. Contohnya yaitu skor, antrakol, ridomil, dan sebagainya. Berikut adalah contoh gambar dari fungisida. Dan yang kedua kita masuk kepada herbisida. Herbisida adalah bahan kimia yang digunakan untuk mengendalikan gulma. Berikut adalah contoh dari herbisida, ada Roundup, Gramoxone, Polaris, dan sebagainya. Dan ketiga kita masuk kepada insektisida. Insektisida adalah bahan kimia bersifat racun yang digunakan untuk membasmi serangga. Berikut adalah contoh dari insektisida, ada Regen, Saurus, Asetop, dan lain-lain. Ini adalah contoh dari pestisida hayati. Kita masuk kepada berdasarkan waktu aplikasi. Yang pertama ada pre-emergence, yaitu herbisida diberikan sebelum gulma atau tanaman tumbuh. Contoh atrasin pada pertanaman jagung. Yang kedua yaitu pre-planting, yaitu pemberian herbisida sebelum tanaman ditanam, baik gulma sudah tumbuh atau belum tumbuh, misalnya triazin pada jagung. Yang ketiga yaitu post emergence, yaitu pemberian herbisida setelah gulma tumbuh atau tanaman tumbuh. Dalam hal ini menggunakan herbisida yang selektif, misalnya propanil maupun MCPA. Kita masuk kepada berdasarkan daya kerja. Ada yang pertama kontak, yaitu herbisida yang langsung mematikan bagian tumbuhan yang terkena. Biasanya bersifat tidak selektif, artinya semua jenis tumbuhan yang terkena dapat terbunuh. Contohnya paraquat, arsenik, H2SO4, CuSO4. Yang kedua ada sistemik, yaitu herbisida yang hanya dapat mematikan tumbuhan apabila sudah masuk ke dalam tubuh tanaman. Dapat mengendalikan gulma dalam waktu yang relatif lama. Contohnya glifosat dan triclopyr. Berikut adalah contoh dari fungisida. Saya mengambil contoh yaitu skor 250 EC. Deskripsinya bisa sebagai ZPT, berbentuk pekatan, warnanya coklat muda sampai tua, mengendali jamur pada tanaman. Bahan aktifnya yaitu difenoconazole 250 gram per liter. Cara aplikasinya blanket spraying. Waktu aplikasinya pre-emergence atau sebelum gulma tumbuh. Daya kerja sistemik, daya bunuh selektif, formulasi EC atau emulsifiable concentrate. Sasaran yaitu penyakit pada tanaman apel, bawang merah, dan lain-lain. Yang kedua kita masuk kepada contoh dari herbisida. Saya mengambil contoh yaitu Roundup Biosorb 486 SL, yaitu soluble liquid. Deskripsinya lebih fleksibel pada kondisi lapangan, tahan hujan 1-2 jam setelah semprot. Bahan aktifnya isopropilamina glifosat 486 gram per liter. Cara aplikasi spraying atau disemprot. Waktu aplikasi post emergence, yaitu setelah gulma tumbuh. Daya kerja sistemik, daya bunuh selektif, formulasi SL atau soluble liquid. Sasaran alang-alang, gulma keras, gulma sedang, dan gulma lunak. Dan yang terakhir kita masuk kepada insektisida. Saya mengambil contoh yaitu Regen 50 SC, yaitu suspension concentrate.
Deskripsinya sebagai ZPT, berbentuk pekatan, berwarna putih, bahan aktif yaitu fipronil 50 gram per liter, cara aplikasi injection, waktu aplikasi pre-planting, daya kerja kontak, daya bunuh langsung, formulasi SC atau suspension concentrate, sasaran ulat, kutu, dan semut. Itu adalah penjelasan dari acara 4. Sekarang kita masuk kepada acara 5, yaitu pengenalan alat semprot. Alat semprot di sini yaitu sprayer. Sprayer atau alat semprot adalah alat atau mesin yang berfungsi untuk memecah suatu cairan, larutan atau suspensi menjadi butiran cairan atau spray. Efisiensi dan efektivitas alat semprot ini ditentukan oleh kualitas dan kuantitas bahan aktif tersebut yang terkandung di dalam setiap butiran larutan tersemprot atau droplet yang melekat pada objek dan sasaran semprot. Alat dan bahan yang akan kita gunakan pada acara 5 yaitu kamera handphone. Selanjutnya knapsack sprayer manual merek Swan. Cara kerja yang pertama, mencari alat knapsack sprayer yang tersedia di sekitar kalian. Berhubung saya lagi di kampung halaman dan susah untuk mencari sprayer tersebut, saya akan mengambil gambar dari screenshot. Yang kedua yaitu mengamati dan mendokumentasikan alat tersebut. Ketiga, deskripsikan fungsi alat sprayer berdasarkan bagian-bagiannya. Di sini kita bisa melihat gambar dari bagian-bagian sprayer. Yang pertama ada nozzle, yang kedua stick nozzle, ketiga tutup tangki, keempat tali gendong, kelima tangki, keenam stick pompa, dan ketujuh selang. Fungsi dari bahan-bahan alat-alat tersebut yaitu yang pertama nozzle untuk mengatur partikel larutan yang keluar. Yang kedua stick nozzle untuk menyalurkan larutan dari tangki ke nozzle. Yang ketiga tutup tangki untuk menjaga agar larutan dalam tangki tidak tumpah. Yang keempat tali penggendong yaitu digunakan untuk menyandang sprayer pada punggung. Dan yang kelima tabung atau tangki, tempat herbisida atau larutan lainnya diisikan. Yang keenam handle valve yaitu untuk mengatur keluarnya cairan. Yang ketujuh selang untuk menyalurkan larutan dari tangki ke nozzle. Sekian penjelasan saya dari acara 4 dan 5. Kurang lebih saya mohon maaf. Jika ada tutur kata saya yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.